Bayangkan, satu makhluk merayap di hutan dan rerumputan, berukuran 6 meter, bahkan dalam sekali gigitan, racunnya dapat membunuh 20 orang sekaligus. Makhluk ini bernama King Cobra. King Cobra, dalam berbagai budaya dan mitologi, seringkali dianggap sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, atau kadang-kadang malah dianggap sebagai makhluk mitos yang mengerikan. Salah satu representasi ular yang paling mengagumkan dan menakutkan. Nama King Cobra sendiri mengandung arti bahwa ular ini adalah raja di antara ular-ular lainnya. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi dunia King Cobra, mulai dari karakteristik fisiknya yang mencolok, perilaku uniknya, mitos-mitos King Cobra pada belahan dunia, hingga peranannya dalam ekosistem. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam pada pembahasan tentang King Cobra, silahkan like video ini dan share ke sosial media kalian. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Semesta Fakta. King Cobra atau Ophiofagus hana adalah jenis ular yang terkenal dan diakui sebagai salah satu ular paling besar di dunia. Ular ini mendapatkan namanya dari kemampuannya untuk memakan ular lainnya. Ophiofagus sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti pemangsa ular. Meskipun namanya menakutkan, King Cobra meskipun memiliki kemiripan nama, sebenarnya bukan kobra sejati. Mereka merupakan bagian dari keluarga Elapidae, yang juga mencakup ular-ular berbisa seperti krites, coral snakes, dan beberapa spesies ular lainnya. Salah satu hal yang membuat King Cobra begitu menakutkan adalah ukuran tubuhnya. Dengan panjang mencapai 5 hingga 6 meter, tubuhnya yang ramping dan bersisik, ditambah dengan warna dominan hitam atau coklat, membuatnya sulit untuk dikenali di antara dedaunan atau rerumputan. Ciri khas yang membedakan King Cobra dari ular lainnya adalah lehernya yang sangat panjang dan bersisik besar di bagian belakang kepala, membentuk corak seperti mahkota. Warna corak ini bervariasi antara individu, dengan beberapa memiliki corak berwarna terang yang mencolok, sementara yang lain lebih gelap dan sulit terlihat. King Cobra dapat ditemukan di berbagai bagian Asia, meliputi India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Mereka mendiami berbagai habitat, mulai dari hutan hujan tropis, savana, hingga daerah perbukitan. Meskipun terkadang mendekati pemukiman manusia, King Cobra lebih suka tinggal di lingkungan yang lembab dan memiliki vegetasi yang cukup untuk memberikan tempat persembunyian. Salah satu keunikan King Cobra adalah kebiasaannya memakan ular lain. Ini membuatnya menjadi salah satu predator puncak di ekosistem tempat mereka hidup. King Cobra memiliki sistem pencernaan yang luar biasa, mampu menelan ular yang lebih besar dari tubuhnya. Proses memakan ular lain dimulai dengan menggigit dan mematikan mangsa menggunakan bisa yang sangat kuat. Setelah memastikan bahwa mangsa sudah tak bernyawa, King Cobra melibatkan dirinya dalam tarian yang unik. Mereka menggunakan rahang bawah yang dapat dibuka lebar untuk menelan ular tersebut secara utuh. Kemampuan ini memberikan keunggulan dalam mencerna mangsa yang berukuran besar. King Cobra adalah hewan soliter, tetapi saat musim kawin tiba, mereka akan mencari pasangan. Proses kawin biasanya dilakukan dengan ritual yang melibatkan gerakan tubuh yang kompleks dan saling berdansa. Setelah perkawinan, betina akan mencari tempat yang cocok untuk bertelur. Betina King Cobra dapat menghasilkan sejumlah telur yang mencapai puluhan, tergantung pada spesiesnya. Telur-telur ini diletakkan di sarang yang dibuat oleh betina dan ditinggalkan untuk menetas secara alami. Ketika waktu inkubasi berakhir, telur-telur King Cobra akan mulai menetas. Anakan King Cobra akan menggunakan gigi mereka yang kecil untuk menetas dari cangkang telur. Proses penetasan ini bisa memakan waktu beberapa jam hingga beberapa hari, tergantung pada kondisi lingkungan. Setelah penetasan, induk King Cobra biasanya tidak memiliki peran langsung dalam merawat anak-anak ular. Anak King Cobra mandiri
dan harus mencari makan serta melindungi diri mereka sendiri sejak awal. Insting alami akan membimbing mereka dalam mencari tempat persembunyian mencari makanan dan menghindari potensi pemangsa. Anak king cobra, meskipun kecil, sudah dilengkapi dengan bisa yang cukup kuat untuk memburu mangsa mereka sendiri. Mereka biasanya memakan hewan kecil seperti tikus, burung, atau ular kecil. Kemandirian ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan menjadi pemangsa yang efektif. King cobra termasuk dalam kategori ular berbisa, dan bisa yang dimilikinya merupakan salah satu yang paling kuat di antara ular-ular berbisa. Bisa king cobra mengandung neurotoksin yang dapat memengaruhi sistem saraf mangsa. Toksin ini dapat menyebabkan kelumpuhan dan pada akhirnya kematian jika tidak segera diobati. Namun penting untuk dicatat bahwa king cobra tidak selalu agresif terhadap manusia. Mereka lebih suka menghindari konfrontasi dan akan berusaha melarikan diri jika merasa terancam. Gigitan king cobra pada manusia biasanya terjadi ketika ular tersebut merasa terpojok atau terancam. Meskipun memiliki reputasi sebagai hewan yang mematikan, king cobra sebenarnya memiliki kebiasaan dan sikap yang menarik. Mereka cenderung aktif pada malam hari, mencari mangsa dan menjelajahi wilayah mereka dengan keahlian yang luar biasa. Pada siang hari, king cobra cenderung beristirahat di tempat persembunyian yang aman, seperti dalam liang atau di bawah reruntuhan pepohonan. Sikap king cobra dapat bervariasi tergantung pada situasi. Saat merasa terancam, mereka dapat mengangkat kepala mereka, melebarkan leher seperti kipas, dan mengeluarkan suara mendesis yang mengancam. Ini adalah upaya untuk menakuti potensi musuh dan membuat mereka lebih terlihat. Meskipun king cobra memiliki reputasi yang menakutkan, mereka memainkan peran penting dalam ekosistem. Sebagai predator puncak, king cobra membantu mengontrol populasi ular lainnya, menjaga keseimbangan ekosistem tempat mereka hidup. Selain itu, sebagai pemangsa utama, mereka juga berperan dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan lingkungan sekitar. Sayangnya, populasinya menghadapi ancaman dari aktivitas manusia. Penggundulan hutan, perburuan ilegal, dan perdagangan ilegal ular menjadi faktor-faktor utama yang mengancam keberlanjutan king cobra. Oleh karena itu, upaya konservasi dan perlindungan terhadap habitat alaminya menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup spesies ini. King cobra tidak hanya menjadi makhluk yang menarik dalam dunia sains dan biologi, tetapi juga memiliki tempat khusus dalam berbagai mitos dan kepercayaan budaya. Di beberapa tempat, king cobra dianggap sebagai makhluk yang sakral atau dianggap sebagai simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Namun, di tempat lain, keberadaannya dihubungkan dengan mitos-mitos menakutkan yang menjadi bagian dari cerita rakyat setempat. King cobra, sebagai salah satu ular terbesar dan paling kuat di dunia, telah menginspirasi berbagai mitos dan cerita rakyat di berbagai negara di Asia. Mitologi seputar king cobra mencerminkan pandangan masyarakat terhadap kekuatan, ketakutan, atau bahkan kebijaksanaan. Berikut adalah beberapa mitos yang berasal dari berbagai negara. Dalam mitologi India, king cobra sering dikaitkan dengan naga, makhluk mitos berkepala ular yang diyakini memiliki kekuatan luar biasa. Naga dianggap sebagai dewa penjaga air dan hujan, yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa cerita, naga dikatakan dapat berubah menjadi manusia dan memasuki kehidupan sehari-hari orang biasa. King cobra, sebagai representasi nyata ular besar, sering dianggap sebagai manifestasi fisik dari keberadaan naga. Di Filipina, terdapat mitos tentang Bakunawa, sejenis naga laut yang bisa memangsa bulan dan matahari. Bakunawa dalam beberapa versi digambarkan sebagai ular raksasa yang sering diidentifikasi dengan king cobra. Dikatakan bahwa ketika Bakunawa muncul, bencana seperti gempa bumi atau gerhana matahari terjadi. Masyarakat Filipina meyakini bahwa upacara-upacara khusus harus dilakukan untuk menenangkan Bakunawa dan mencegah bencana. Di Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, terdapat mitos tentang naga basuki. Naga ini diyakini sebagai penjaga dan pelindung alam.
Dalam beberapa cerita, naga Basuki disebutkan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia dan memberikan petunjuk atau peringatan terkait kondisi alam atau bencana alam yang akan terjadi. Meskipun bentuknya seringkali tidak spesifik, King Cobra seringkali dihubungkan dengan representasi visual dari naga Basuki. Dalam mitologi Tiongkok, naga dianggap sebagai makhluk yang kuat dan penuh keberuntungan. Kaisar Kuning, yang dianggap sebagai pendiri Tiongkok, diyakini memiliki hubungan khusus dengan naga. Dalam beberapa lukisan dan kisah, naga digambarkan sebagai ular besar dengan ciri-ciri mirip King Cobra. Di sini, naga sering dianggap sebagai simbol kekuasaan dan kebijaksanaan kaisar. Di Sri Lanka, King Cobra seringkali diidentifikasi dengan naga raju, yang merupakan naga pemangsa yang memiliki kekuatan magis. Naga raju diyakini hidup di dalam danau atau sungai tertentu. Masyarakat setempat meyakini bahwa jika naga raju merasa terancam, bisa-bisa muncul banjir atau bencana alam lainnya. Sebagai upaya untuk memenangkan perlindungan naga raju, beberapa tempat di Sri Lanka memiliki ritual dan upacara khusus yang dilakukan secara berkala. Mitologi King Cobra yang meluas di berbagai negara Asia mencerminkan kekayaan budaya dan spiritualitas masyarakat setempat. Meskipun dengan nama dan bentuk yang berbeda, King Cobra tetap menjadi ikon yang memicu rasa kagum, takut, dan kekaguman. Mitos-mitos ini juga menyoroti pentingnya ular besar ini dalam keseimbangan alam dan kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah tersebut. Dalam beberapa kasus, interaksi antara manusia dan King Cobra dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari. Meskipun gigitan King Cobra dapat mematikan, sejumlah besar kasus bertemu dengan ular ini tidak selalu berakhir tragis. Penting bagi manusia untuk menghormati dan melindungi habitat alami King Cobra tanpa mengancam atau membunuh mereka secara tidak perlu. King Cobra, dengan keindahan dan keangkerannya, menyajikan kekayaan informasi dan pelajaran berharga bagi kita. Dalam upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam, memahami peran ekologis King Cobra dan menilai pentingnya keberadaannya dalam ekosistem sangatlah penting. Dengan menjaga keseimbangan alam, kita juga turut menjaga keberlanjutan kehidupan, termasuk keberlanjutan spesies yang begitu menakjubkan ini. Demikian video dari Semesta Fakta. Like jika kalian suka dengan video ini. Buat kamu yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan tekan lonceng notifikasi agar kamu dapat terus update dengan video-video terbaru dari Semesta Fakta. Sampai jumpa.